Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah ta'ala: inna as-salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: innama bu'ithtu li utammima salihal akhlaq. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku dan yang menyaksikan di rumah, ketahuilah bahwa Allah mengumpulkan kita di sini karena atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menguasai hati kita, menguasai jasad kita, dan semuanya yang ada di dalam diri kita Allah yang menguasai. Dan kemudian dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita mudah untuk melangkah ke dalam kebaikan. Kita kemudian mudah tangan ini merogoh dompet kita, kemudian menarik sebagian harta kita untuk bersedekah. Itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita bermaksiat pun Allah masih sayang kepada kita. Lah ya, kalau saya berpikir tentang rahmat Allah, bahwa kita itu dilarang berputus asa dari rahmat Allah. Wala taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Seandainya tidak ada rahmat Allah, bagaimana jadinya? Kan kita nggak bisa membayangkan orang yang tidak sholat tiba-tiba dengkulnya putul, kan nggak bisa, tidak seperti itu. Nggak sholat masih dikasih sehat sama Allah. Orang yang matanya bermaksiat kan tidak tiba-tiba tiba-tiba buta. Orang yang mencuri tiba-tiba jarinya patah. Orang yang menghibah tiba-tiba untune gogrok kabeh. Kan enggak. Ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malas pengajian, kan sebenarnya tinggal starter aja. Tinggal player, belok kanan, kiri, waktu ngerem. Enggak datang pengajian, sepeda motor sampean tidak meledak. Ini karena rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di antara bagaimana kita memancing agar rahmat Allah terus-menerus ada di dalam diri kita, sehingga kita dimudahkan di dalam berbuat taat, dan kemudian kita menjadi sulit sekali berbuat maksiat. Itu karena kasih sayang Allah, sehingga kita memberikan upaya maksimal kita ketika dalam ketaatan, semaksimal mungkin. Habis down mentalnya, kita naikkan lagi. Salah satu caranya adalah hadir di majelis, kita duduk, kita saling mengingatkan karena Allah, kita saling diskusi di majelis ini dalam rangka saling menasehati. Tidak hanya jamaah yang mendengarkan nasihat, tapi saya juga butuh. Nasihat itu lebih kita butuhkan daripada makanan, lebih dari kebutuhan. Kalau kebutuhan itu sebenarnya makan, minum, bernafas, air, itu kebutuhan kita, ya. Namun ketahuilah bahwa nasihat lebih kita butuhkan bahkan dari makan dan minum. Seseorang yang makan, fisiknya kuat, dia sanggup melangkahkan kakinya untuk berolahraga, untuk pergi ke pasar. Namun dengan kesehatan itu, dengan kemudian makan minumnya itu, dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia menolak nasihat. Sebagaimana yang kita bahas
Yang kita bahas kali ini adalah di antara akhlak orang-orang soleh terdahulu. Wa min akhlaqihim rahimahumullah, sebagaimana akhlak mereka, yaitu orang-orang soleh terdahulu, semoga Allah merahmati mereka semuanya, yaitu husnu adabihim ma'as-saghiri fadlan anil kabir, yaitu bagaimana hubungan orang yang muda dengan yang tua, hubungan orang yang punya kedudukan yang tinggi dengan orang yang kedudukannya rendah. Itu hubungannya dengan adab, dengan etika, dengan akhlak mereka, betapa bagusnya. Wa ma'al ba'id fadlan anil qarib, bagaimana seseorang yang dekat dia memahami fadilahnya, keutamanya orang yang jauh. Ya. Sebagaimana Allah memberikan keringanan kepada musafir untuk mengqashar salatnya, didiskon. Kenapa? Karena orang yang jauh, orang yang safar bahkan kemudian punya kedudukan luar biasa, bahkan mereka mendapatkan diskon dari, apa istilahnya diskon, dari puasa mereka. Mereka boleh mokel loh gara-gara safar, karena jauh. Mereka boleh menunda puasanya, mereka boleh mengqashar, mereka boleh tidak Jumatan, diganti dengan sholat duhur. Itu kenapa? Karena fadilahnya orang yang jauh. Ya. Dan juga wa ma'al jahil fadlan anil alim, bagaimana hubungan orang yang jahil dengan orang yang alim. Ya, bahwa orang yang tidak tahu ta'zim, hormat kepada orang yang alim, orang yang tahu, dan juga demikian orang yang alim, orang yang berilmu menghormati orang yang belum tahu. Ya, jahil tak terjemahkan belum tahu aja. Nanti terjemahkan sesungguhnya kan tidak enak ya. Kan tidak enak ya. Jahil belum tahu. Nah, makanya salah satu modal orang itu beradab, beretika, hubungan antar tua dan muda, hubungan orang yang punya kedudukan dengan yang di bawahnya, hubungan orang yang berilmu dengan tidak berilmu, itu sebagaimana dinukil di dalam kitab ini. Ya, Syekh Ahmad Farid hafizallahu taala, beliau menukil waqad qala Allah taala li Musa wa Harun, sebagaimana Allah berfirman kepada Musa dan Harun. Penggalan ayat yang ada di surat Thaha ayat 44, yaitu Allah berfirman wa qula lahu, dan katakanlah wahai kalian berdua kepada dia, siapa itu? Firaun. Hei kalian berdua, berkata-katalah kepada dia qaulan layyina, maaf, perkataan yang layyin, yang lembut, teratur. Berarti ini modal di dalam beradab, di dalam berakhlak. Nah, modal utama kata Syekh Ahmad Farid rahimahullah taala di dalam beretika yaitu kata-kata. Modal utama ya. Makanya kemudian dinukil penggalan ayat ini. Sebagaimana ma'an Fir'aun kana min afsakil kufar, padahal Fir'aun itu kan orang yang paling kafir ya. Min afsakil kufar, sekafir-kafirnya orang kafir ya Fir'aun, bahaya wong kafir. Tapi kepada Fir'aun Allah memerintahkan untuk beradab. Ya, nabi sebaik-baiknya manusia dengan seburuk-buruknya manusia, yaitu Fir'aun, disuruh beradab. Diperintahkan untuk beradab, beretika, tata krama. Lah mendai orang yang alim dengan jahil, itu kan bedonya tidak terlalu adoh tuh. Nabi, ini Fir'aun. Apalagi cuma yang belum tahu dengan yang tahu.
Bukankah orang yang tahu itu, bukankah orang yang alim itu dia misalkan dia guru atau siapapun, hanya dia lebih tahu lebih awal, itu aja kan? Tahu lebih awal. Bisa jadi dia tahu lebih awal 1 tahun atau 2 minggu atau bahkan 2 jam sebelumnya. Sama enggak tahu sih rahasianya guru. Guru itu biasanya cuma belajar dasarnya saja. Ketika ada sebuah materi, guru itu murojaah sebelum ngajar. Bisa jadi 1 jam sebelum ngajar, guru punya input-input yang baru. Beliau kan guru ini, punya masukan baru dari murojaahnya. Itu aja. Apa yang disombongkan? Kalau hanya karena alim itu orang yang tahu, hanya karena pinternya, hanya karena ijazahnya, titelnya, dia kemudian bersikap tidak baik dengan kata-kata. Hanya karena dosen saja, cuma dosen pembimbing, cuma guru, cuma rektor, cuma profesor. Kemudian dia berkata-kata tidak baik kepada orang yang di bawahnya, mahasiswanya, orang yang lebih rendah pendidikannya. Mana mungkin dia berbuat seperti itu? Sementara Nabi Musa kepada Fir'aun, Nabi Harun kepada Fir'aun, itu diperintahkan berkata-kata yang baik. Ilmu kan cuma pemberian. Ilmu itu pemberian. Makanya kan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu meninggikan derajat orang beriman dan orang yang Allah beri utul ilma. Utul ilma, pemberian ilmu itu. Utul ilma darajat. Allah meninggikan orang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat di atas orang yang tidak Allah beri ilmu. Ditinggikan memang. Yang tinggikan siapa? Allah. Yang ngasih ilmu Allah. Tahu pengen bukti gak bahwa ilmu itu adalah pemberian. Namanya pemberian itu kita dikasih nerimo begini. Karena kita rendah, kita diberi oleh Allah. Dan memang awalnya kita tidak tahu apa-apa. Dan bukan semata-mata karena belajar kita. Apakah bisa jamin? Ini bukti. Contoh satu. Orang yang belajarnya 1 hari 6 jam. Kemudian orang kedua, contoh 2, orang hanya belajar 2 jam. Bisa nggak dipastikan orang yang belajar 6 jam lebih pintar daripada orang yang 2 jam? Ada yang bisa jamin nggak itu, teori itu? Ada yang bisa jamin nggak? Orang yang belajarnya 6 jam itu pasti lebih pintar daripada yang 2 jam. Ada yang bisa jamin nggak? Hah? Tidak. Betul sekali. Gak bisa jamin. Ini membuktikan bahwa ilmu itu pemberian. Pemberian. Dan yang dimaksud kemudian Allah meninggikan derajat itu enggak hanya berilmu. Karena iblis juga berilmu, tapi iman kemudian ilmu. Seandainya berilmu saja tanpa iman, maka ilmu itu tidak akan membawa kepada kebaikan. Ilmu apapun, ilmu jahit, ilmu masak, ilmu mesin, ilmu kedokteran, kalau tidak dengan iman, maka tidak akan menjadi tinggi derajatnya. Karena itu kemudian satu paket. Iman dulu disebut oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu, loh, iman dulu disebut. Sehingga betul-betul ilmu ini pemberian. Jadi maksudnya gini, apa yang disombongkan kita? Apa yang disombongkan? Sehingga kalau orang itu zina, kan ada zina mata, zina mata itu melihat, zina hati itu bagaimana dia berangan-angan. Kemudian zina pikiran juga bagaimana dia memikirkan. Zina telinga bagaimana dia mendengarkan. Dan yang mengiyakan adalah farjinya. Tapi adab itu, beradab kepada antara orang berilmu, beradab kepada orang yang
jahil itu yang mengiyakan adalah lisannya. Yang mengiyakan lisannya. Yang menunjukkan ini orang ini adab enggak? Itu lisannya. Maka Masya Allah lisan ini banyak mendapatkan riyadhah, latihan ketika dia berislam. Zikirnya kan bolak-balik tuh. Riyadhah ini olahraga. Sehingga yang olahraga tidak hanya lisan, hatinya juga berolahraga. Karena zikir itu tatma'in, dia menenangkan. Apa yang ditenangkan? Qulub. Apa qulub? Sedair, itu qulub ya. Cara ibu-ibu qulub. Qulub, hati. Betul kan? Sehingga zikir itu dia mendidik hati dan yang mengiyahkan adalah lisannya. Jadi untuk menilai orang ini akhlak dan adab tidak cukup ketika melihatnya saja secara fisik. Kalau tak lihat, misalnya saya menilai beliau, sama tak lihat ini sombong, tak boleh begitu. Loh, dari mana tahu? Ketoro atau kembut-kembut irungnya itu, tak bisa. Tak bisa. Harus berdiskusi dulu. Kemudian baru tahu, Masya Allah, orang ini kepada orang jahil dia beradab. Kemudian yang jahil kepada yang alim juga beradab, ta'zim, menghormati. Dan Masya Allah, ini menandakan Islam memberikan jaminan kepada pemeluknya untuk sukses di dalam kehidupan bermasyarakat kalau menerapkan apa? Adab. Ya, enggak mentang-mentang berilmu, titelnya tinggi tapi umurnya masih 30-an, kemudian menjumpai orang yang jahil mungkin, yang umurnya 50, terus dia dengan leluasa nunjuk-nunjuk, bentak-bentak. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Ya. Maka jamaah barakallahu fikum, makanya perkara lisan ini harus terlatih di dalam banyak hal, karena yang mengiyakan adabnya dia baik atau buruk kepada orang jahil adalah lisannya. Masya Allah. Cuma beda pendapat gitu aja, ya Allah. Lisan ini sudah menghina. Cuma beda ustadz, cuma beda ormas. Kemudian lisan ini tidak kuasa untuk mengeluarkan kata-kata sebagaimana berkata-kata kepada musuh. Nah, kemudian dikatakan oleh Syekh Ahmad Farid hafizahullah ta'ala, makanya merupakan bentuk ijma' bahwa al-'ana 'alal darajat innama yakuna bi ziyadatil adab. Makanya bentuk dari tingginya derajat seseorang itu ketika adabnya semakin bertambah. Coba kita ini ngaji berapa tahun ya? Kalau kita hitung, oh ngaji mulai tahun ini. Yang berubah apanya ya? Oh berubah hafalannya tambah banyak. Kemudian tilawahnya tambah bagus. Setelah itu pengetahuannya tambah luas. Hanya itu? Enggak. Cek adabnya. Kalau etikanya nambah, berarti ilmunya nambah. Kedudukannya nambah. Berarti derajatnya nambah. Itu kalau kita ukur dari berapa lama kita bermajelis ilmu. Dari Ustadz Fulan kita dapat masukan ilmu. Atau kemudian kalau kita lihat dari tingkat keberhasilan seseorang belajar, mulai dari TK, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, S1, mungkin ada yang S2. Kalau nambah jenjang pendidikan, etikanya masih stagnan di TK, ya berarti memang ilmunya masih TK. Paham ya? Ya.
kebiasaan-kebiasaan TK jangan dibawa ke SMA. Harus nambah etikanya. Masih TK dulu mungkin pernah, naudzubillah min dzalik, membentak orang tua. Masa sudah kuliah masih membentak orang tua? Berarti kan derajatnya tidak nambah dia. Kalau masih SD dulu, dia ketika disuruh orang tua jawabnya iya, tapi jedanya 5 menit baru dilakukan. Masa sudah SMP jedanya masih 5 menit? Tolong tasno memean le. Masih 5 menit jedanya. Berarti derajatnya belum nambah di sisi Allah. Walaupun dia sudah doktor, kalau ngomong sama ibu dulu SD itu mungkin nadanya sama dengan ibu, tutup nada, intonasinya sama tingginya dengan ibu. Sudah doktor kok masih kayak gitu. Berarti derajatnya nggak nambah di sisi Allah. Ya cuma ijazahnya dok. Mestinya ketika SD berbicara dengan ibu, dengan ayah, mungkin kayak teman. SMP bertambah derajatnya. Biasanya bilang kalau mau sekolah, udah di bes, ngono kan? Luar biasa. Kayak ketemu konco mancing ya. SMP yang enggak gitu. Berangkat dulu. Oh, ono ngene titik dulu nih. SMA. Kemudian berbicara kepada orang tua. Dia nunduk, enggak berani lama-lama memandang. Banyak menunduk gini. Ya. Bertambah terus. Derajatnya bertambah dengan adab. Kaidahnya adalah bagaimana mengetahui seseorang itu derajatnya nambah di hadapan Allah, adabnya semakin nambah. Bagaimana itu katakan oleh ini? Innama yakuna bi ziyadatil adab. Itu. Kalau adabnya nambah, derajatnya nambah. Ada orang itu mungkin lulusan SD, tapi semakin nambah umur, adabnya semakin nambah. Luar biasa. Biasanya lewat di gang, kalau naik kendaraan kenceng, kemudian dia nambah ilmunya, derajatnya nambah, kendaraannya dipelankan sambil mengatakan nun sewu. Tapi wake wong jejer Ustaz. Ya enggak apa-apa. Nun sewu nggih monggo. Lagi ini tak terapkan. Kami terapkan. Kadang-kadang ya sampai kesel cengel. Nggih sampai hafal. Ya enggak apa-apa. Emang bahasa tubuhnya orang Jawa begitu. J. Nah, sehingga tetangga itu ada, karena saya kebiasaan begini J, itu tambah di bawahku. Kepingin saya nyanyi lebih bawah lagi kalau bisa. Jamaah barakallahu fikum. Kita sama-sama belajar tentang ini. Jadi ketika kita ditanya sudah hatam berapa kitab, itu enggak terlalu membanggakan. Ketika kita jawab 5 kitab, enggak terlalu membanggakan sebelum kita mengamalkan isi kitab itu dan beradab karena mengamalkan isi-isi kitab itu. Loh. Makanya poin-poin adab di sini kan sebenarnya membicarakan orang yang berilmu beradab kepada yang jahil, orang yang kedudukannya besar kepada yang kecil, orang tua kepada yang muda. Ini kan begini arahnya. Paham? Ya, di poin ini arahnya adalah bagaimana hubungan tua muda itu dari yang tua ke muda beradab, tidak menyepelekan anak-anak muda, diberi tempat sebagaimana Rasulullah memberikan tempat anak-anak muda, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang lebih baik daripada kita semuanya. Kalau ada masalah besar di negeri kaum muslimin, Umar bin Khattab mengumpulkan anak-anak muda. Tapi ya tidak mengumpulkan anak-anak muda sing cangkruan, ya kopi 2000, wifi ini sak giga, bukan itu ya. Tapi anak-anak muda yang punya potensi. Tuh. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
beradab kepada anak-anak muda, orang yang lebih muda daripada beliau. Dan dikatakan wal aslu fil adab suhudun naqs fi anfusihim wal kamal fi ghairihim. Jadi asalnya adab itu begitulah. Dia melihat dirinya kurang, orang lain lebih. Kamal, sempurna. Sehingga bagaimana melatihnya? Dia akan sibuk dengan kekurangan. Dan kemudian kalau mau ngoreksi kekurangan seorang itu dia sulitnya. Yang tampak lebihnya aja. Ketika dia tanya bagaimana masakan ibu di situ itu, enak, sambelnya masya Allah. Tapi dia nggak ngoreksi kulupe, terlalu alum. Dia hanya ngoreksi sambelnya masya Allah enak. Sibuk dengan kelebihan orang lain. Enak kan, hati enak akhirnya. Puncaknya adab di situ. Asalnya adab di situ. Yaitu kamal syuhudun naqs fi anfusihim. Melihat dirinya ini kurang. Itu baru adab. Demi Allah, pura-pura beradab itu capek. Capek. Dan pura-pura kita itu, masya Allah panjenengan, wis top pokoknya aku. Tapi hatinya pura-pura, capek. Sampai kapan? Kita minta kepada Allah tentang hati ini, bahwa kita melihat orang lain itu kamal dan syuhudun naqs fi anfusihim, yaitu melihat dirinya ini kurang. Ada lebihnya pasti tidak kita, ada lebihnya pasti. Mungkin ada kepinteran, ada kelebihan uang, mungkin juga kolesterol itu juga kelebihan ya, tensi ya, masya Allah. Tapi kelebihan kita itu kita buta terhadap kelebihan itu. Makanya apa-apa yang membuat kita ujub itu diputus di dalam Islam. Orang beriman itu ketika dia berada di dalam puncak adabnya, puncak adab terhadap dirinya dan orang lain, akan membuat pujian dan hinaan bagi dirinya adalah sama. Ya. Pujian dan hinaan bagi dirinya sama. Ketika dipuji dia biasa aja. Dan bagaimana cara membantahnya akan diajarkan di dalam adab. Ketika dia dihina, bisa jadi saya kayak gitu. Biasa aja, enggak mangkel kalau dihina. Dipuji ya biasa. Ya Allah, karuniakan kepada kami ya Allah seperti ini ya Allah. Akan enteng hidup itu. Enteng. Beli sepeda motor itu bukan karena dipanas-panasi tonggo. Sepeda motor mulai dhisik ngono ae. Panas gitu. Akhirnya beli itu. Jadi beli sesuatu karena dipanas-panasi. Masya Allah. Saya ulangi kaidahnya. Wal aslu fil adab syuhudun naqs fi anfusihim wal kamal fi ghairihim. Ya, asalnya adab itu adalah melihat diri kita kurang, orang lain sempurna. Lah ini kalau orang terbiasa kayak gini, hidup di rumah tangga itu enak. Enggak gampang nuntut ke pasangan. Bu, sampean kok koyo ngene deloken iki. Lah, apa sih ngono? Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Saingke. Ngono cari arek-arek. Ya mesti. Nah, ya. Mancing tok iki sapa sing seneng dangdutan, mancing. Sehingga tidak terjadi seperti itu. Karena memang Rasulullah mengajarkan kepada kita, jika menjumpai kekurangan pasangan, kita diperintahkan oleh Nabi melihat akhlak yang baik. Bisa jadi cerewet Pak, istrinya sampean Pak. Bisa jadi cerewet, tapi pijetannya enak, fokus kepada pijetannya. Bisa jadi istrinya panjenengan itu jajanan, waduh lek dikai duit 6 juta ya entek 6 juta.
Bisa jadi. Tapi dia menjaga hati setia, menjaga matanya. Masya Allah. Coba cek ke sana. Cek kepada kelebihannya. Ibu ya gitu. Melihat suami bisa jadi suaminya panjenengan rodok jarang adus, ndak pati ganteng beladus, tapi kerjaannya halal, nggak mau yang haram, fokus kepada itunya. Bisa jadi, ya, akan jadi seperti itu kita. Dan ketahuilah, dikatakan oleh Syekh Ahmad Farid hafizahullah taala, yaitu aqsun, sebaliknya, yaitu min nadhri illa nafsihi bi'aini kamal. Kalau sebaiknya ada seorang yang melihat dirinya selalu sempurna, sibuk dengan kesempurnaannya, sibuk dengan melihat kelebihan-kelebihannya, ketika dia dinasehati dengan kekurangannya, dia marah. Dia akan mengatakan, menunjukkan kelebihan-kelebihannya. Saman itu seharusnya, misalkan dinasihati, Saman itu seharusnya kalau lewat di depan gang ini turun. Loh, aku saja nih turun, tapi ke susu. Wah, tapi kan saya, wah, jadi dia kalau diberitahu tentang keburukannya itu dia ngotot. Sehingga dia lawan katanya, aqsun min nadhri ila nafsihi bi'aini kamal wa ila ghairihi bi'aini naqs. Kalau melihat orang lain itu pasti ngelihat kurangnya, sibuk dengan itu. Fa innahu yuwarithul kibr, dia menjadi ahli warisnya kesombongan, mewarisi kesombongan. Ya, ini kan mulai musim nikah lagi ya. Musim nikah. Kok nikah lagi? Musim nikah. Pastilah kalau kita pergi ke walimah itu kan tidak ada pesta walimah yang sempurna itu. Ada enggak? Tidak ada. Ada yang masakannya enak, tapi sing nyendok masakannya, sing nyendokno sego mecucu. Pernahkah kita menjumpai soto yang sempurna? Pasti enggak. Pasti enggak. Tempat-tempat soto di Malang saya paham, enggak ada yang sempurna. Ono sing gubise kurang duduhe enak. Ada sing kuahnya enak, setelah itu suwirane ayamnya cuwili. Macam-macam. Tidak ada yang sempurna. Kayak misalkan bakso itu. Bakso yang kuahnya enak, pentolnya enak, pentol kasarnya enak, pentol haluse koyok bekel. Jadi tidak ada kita temukan yang sempurna. Sehingga kalau kita ditanya contohnya, warung bakso yang sana, pentol kasarnya mantep. Lolek pentol haluse, aku nggak favorit. Gitu aja, selesai. Dari hal seperti itu loh kita terlatih menjadi orang yang beradab. Masya Allah. Kalau kita ditanya tentang sate di pojokan gimana? Kematangannya pas, tapi laler itu enggak kita bahas. Enggak kita bahas itu. Yo mesti murah holu pesep, ubir 10.000, wong sak laler. Lek ngenai bumbu ndak niat, jan wong ndak niat urip belas, ya ndak begitu kita. Kita akan melihat kelebihannya. Wah, bumbunya masya Allah. Loh, satenya, ya enak lah. Pokoknya bumbunya saya favorit. Udah selesai. Sebagaimana Nabi itu kalau dimintai komentar tentang makanan, beliau akan fokus kelebihannya. Gak ada riwayatnya Nabi itu mencela makanan, enggak ada. Pasti dipuji makanannya. Kalau nggak suka beliau diam. Ada dab waktu itu kan. Dab itu semacam biawak biawak gurun. Yo yang disebut orang-orang kadrun yo ikut dab itu.
Beliau tidak suka adab. Ya sudah, dipinggirkan. Kemudian beliau memakan makanan yang beliau suka. Ya, labu. Beliau memakan labu. Kita kan enggak itu. Kita itu kalau ada makanan yang dikoreksi, yang dikomentari yang enggak enak. Yang apa? Yang mengganggu gitu. Datar ndokopo iki ya tok ini kan. Coba komentar yang lain, Masya Allah ya, crispy ya. Tapi akhirnya kan gelak ngombe gini. Lasin. Ya. Sehingga jamaah barakallahu fikum. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bibit-bibitnya orang sombong. Nah, termasuk jamaah, kenapa sih kita diperintahkan kepada orang yang lebih kecil umurnya itu kita diperintahkan beradab? Karena kita nggak mau dilama anak kecil, benar ya? Kan itu sebenarnya. Makanya dikatakan kana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqul. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, a'lamun nas billahi asyadduhum ta'ziman li ahli la ilaha illallah. Pada dasarnya konsepnya, kata Ali bin Abi Thalib adalah, orang itu ketika dia berla ilaha illallah berarti kita harus menghormati dia. Pokoknya la ilaha illallah, kita menghormati dia. Dan subhanallah, ada orang yang menggunakan konflik klasik ini diulang-ulang. Sebagian orang yang ketika ada orang meninggal dikatakan tahlilan, itu baca apa sih? Baca tahlil kan? Dan kenapa kemudian orang yang tidak tahlilan mencaci orang yang bertahlilan? Kenapa? Bukankah ini melanggar adab? Enggak bahas fikih loh ya. Enggak bahas fikih. Fikih itu ketika banyak perbedaan kemudian kita serahkan kepada hati. Ya. Kita meminta fatwa kepada hati dengan ilmu. Saya mantap misalkan tidak tahlilan untuk orang mati. Ya oke, sudah. Itu perkara fikih. Tapi perkara adab, mereka berla ilaha illallah. Apakah kemudian kita menyangka bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib orang yang jahil? Enggak. Beliau mengatakan seperti ini, betapa luar biasanya beradab kepada orang yang ahli la ilaha illallah. Ya pada la ilaha illallah. Seandainya tukaran yang grup sana la ilaha illallah Allahu Akbar, sana pasti akan bilang la ilaha illallah Allahu Akbar. Tidak mungkin bilang ini Allahu Akbar, situ bilang sami Allahu liman hamidah. Pasti ini Allahu Akbar, situ Allahu Akbar. Beda ya beda. Ya. Wasi ya wasi. Ya. Beda ya beda. Ya. Dapat saya lanjut sedikit ya. Wa kana Bakar Abdullah Al-Muzani, beliau mengatakan ya, Bakar bin Abdullah Al-Muzani, idza ramaita min man huwa akbaru minka fa'zimha. Kalau engkau menjumpai orang yang lebih tua darimu, maka hormatilah. Sudah ahli la ilaha illallah, umurnya lebih tua, berarti kan double. Kepada orang tua yang kafir saja kita diperintahkan hormat. Kepada orang dia lebih tua tapi kafir, kita hormat gak? Menghormati karena umurnya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyuapi orang Yahudi tua yang kafir itu, yang menghina Nabi. Itu kan takzim. Dari situlah kita berdakwah dengan amal, dengan adab kita. Dan kita wakul, kan kita diperintahkan, innahu sabaqani ilal Islam wal amal shalih. Mereka itu orang yang sepuh itu, mereka mendahuluiku dalam perkara amal soleh. Maksudnya pahalanya lebih banyak. Wa idza ra'aita man huwa asghar minka fa'zimu. Tetap kalau ketemu orang yang lebih muda, kita juga diperintahkan hormat. Menghormati, ini adab.
Kata siapa? Bakar bin Abdillah Al-Muzani, ulama salaf. Ya. Karena apa? Fakul fi nafsika, katakanlah pada dirimu, ini qad sabatqathu ila dzunub, aku telah mendahuluinya dari berbuat dosa. Maksudnya dosaku luwe akeh. Ya, tidak melihat bahwa kan seharusnya kapan awakmu pahala ya kayak aku kan gitu, enggak gitu. Tapi enggak, dosaku lebih banyak nak daripadamu. Kita menghormatinya. Wa idza aqraban nas waqul, jika kemudian manusia memuliakanmu, kita disuruh bantah. Hada min fadlillah alayya. Allah yang memberikan karunia kepadaku. Ada orang muji, ada orang memuliakan. Enggak, bukan karena aku. Makanya Gus Bahak bilang begini, lah iya, saya dihormati sebagai orang alim. Ya saya biasa aja, wong ini takdir Allah. Bukan karena saya. Nah, sehingga semua kalau kita mengatakan bahwa ini pemberian, orang memuliakan kita, bukan karena kita, karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Bantahnya begitu. Oh, Anda hebat, masa enggak? Karena Allah semuanya, karena Allah, dibantah agar hati ini tidak ujub gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin azan dulu Ustaz, monggo. Kalau nggak ada diskusi saya tutup perkataan dari Bakar bin Abdillah Al-Muzani, yaitu beliau mengatakan fa idza ramaita qalb jarak bihasah faqad adzai. Seandainya engkau melempar anjing tetanggamu, maka engkau telah mengganggu anjing itu. Ya, engkau telah mengganggu anjing itu. Berarti kita dengan anjing saja, yang dia itu hewan yang liurnya najis bagi sebagian mazhab, dan itu yang kita ambil pendapatnya. Tapi tetap saja kita harus beradab kepada anjing, bahwa melempar anjing itu adalah mengganggu anjing itu, dan ini enggak adab. Kecuali mengganggu, ya kalau mengganggu kan diusir gitu aja. Tapi menyiksa anjing, memukul anjing, ya itu dikatakan sebagai perbuatan yang tidak adab. Siapa yang bilang? Bakar bin Abdillah Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Bismillah, kita memulai dari hal-hal yang kecil. Kita beretika dengan hewan, kita beretika dengan manusia, kita beretika pada orang yang lebih kecil, lebih muda umurnya, kepada orang yang lebih tua. Kalau kita tahu kita yang orang yang alim, kita beretika kepada orang yang jahil. Ketika kita orang yang jahil ketemu orang yang alim, kita ta'zim, kita menghormatinya. Sehingga masyarakat madani akan terbentuk dari apa? Dari adab. Dan asalnya adab itu apa tadi dikatakan? Bahwa asalnya adab adalah syuhudun naqas fi nafsi, yaitu melihat bahwa dirinya kurang, wal kamal li ghairi, dan melihat kesempurnaan kepada orang lain, kita kurang. Dan kemudian salah satu yang mengiyakan adab dia buruk atau jelek adalah lisan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.